Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Lia dengan NPM 2075559 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan tentang materi dari Tax Treaty dalam mata kuliah Perpajakan Internasional. Tax Treaty Provision. Tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Pembagian hak tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Di Indonesia sendiri mengatur persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3 atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Tax Treaty diatur dalam pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Sebagaimana sudah beberapa kali mengalami perubahan diubah terakhir menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPH. Kedudukan P3 B sesuai ketentuan ini artinya lex spesialis terhadap undang-undang domestik. Dengan demikian, jika ada ketentuan pada undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B, maka yang dimenangkan ialah ketentuan P3B. Menurut Martin Harrison, 2016 menyatakan tax treaty pada prinsipnya ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi di antara negara, sumber dan negara berdomisili. Pengertian negara sumber adalah negara yang menjadi tempat sumber penghasilan berasal. Sedangkan untuk negara domisili adalah negara tempat wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal. Dengan demikian, inti dari suatu P3B adalah pembagian hak pemajakan antar negara. P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tarif pajak. P3B hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya atas beberapa jenis penghasilan, hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh P3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tax treaty provision dari bunga, royalti, dan juga dividen. Yang pertama tentang interest atau bunga. Bagi pihak yang menggunakan uang, bunga adalah jumlah kelebihan uang yang dibayarkan kepada pemilik uang atas uang yang digunakan. Dalam PPH pasal 26 mengatur tentang kebijakan tarif sebesar 20% final atas penghasilan bruto yang diperoleh dari bunga. Dalam tax treaty antara Indonesia dengan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian terkait bunga memiliki perbedaan satu sama lain. Tarif bisa untuk mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif sebesar 10%. Contoh kasus dari bunga. Perusahaan LEF Ltd yang berada di Singapura menerima pembayaran bunga obligasi dari suatu perusahaan Indonesia. Tarif PPH pasal 26 atas bunga sebesar 20% final. Namun, karena Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty dengan tarif sebesar 10% di negara sumber, maka atas hal tersebut, Singapura tidak berhak memajaki kasus tersebut. Dan atas transaksi tersebut dikenakan tarif Indonesia sebesar 10%. Selanjutnya yaitu royalty. Royalty adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Royalty dalam P3B umumnya mengikuti model yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD maupun model yang dikembangkan oleh United Nations atau UN. Contoh kasus dari royalty dalam tax treaty. Pada tanggal 3 Juli 2014, PT Hana membayar royalti kepada Taigoco atas penggunaan merek dagang senilai $250.000. Taigoco berdomisili di Korea Selatan dan merupakan induk perusahaan dari Sujuko. Nilai wajar dari pembayaran royalti tersebut adalah $200.000. Taigoco sudah menyerahkan SKD tertanggal 1 Oktober 2013 kepada PT Hana. Atas royalti yang dibayarkan PT Hana kepada Taigoco dapat dipajaki di Indonesia dengan berdasarkan pada pasal 12 ayat 3 P3B antara Indonesia dengan Korea Selatan sebesar 15%.
Karena dalam hal ini syarat administrasi telah terpenuhi, maka perusahaan dapat menerima manfaat atas P3B Indonesia dengan Korea Selatan. Jadi perhitungannya yaitu 15% dikali US dollar 250.000 dikali KMK. IDR-nya 11.150 dikali 50% dikali 100%. Maka akan ditemukan nilai sebesar 209.062.500 atas royalti tersebut. Dan yang terakhir yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Dalam tax treaty, pemerintah akan memberikan relaksasi pungutan pajak atau dividen lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya yang dipatok dengan tarif sebesar 20% final. Contoh kasus dalam dividen. Perusahaan ABCD Ltd yang berada di Singapura menerima dividen dari salah satu perusahaan go public di Indonesia. Tarif pajaknya yaitu 20% final dan besarnya tarif pajak perusahaan di Indonesia dengan Singapura yang memiliki tax treaty adalah sebesar 10% di negara sumbernya itu. Maka atas transaksi tersebut dapat dihitung bahwa Singapura tidak berhak membajaki dan transaksi tersebut dikenakan tarif Indonesia sebesar 10% karena Indonesia merupakan negara sumbernya. Sekian presentasi dan juga penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.